Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita selalu diberikan kesehatan. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang matematika, yakni mengurutkan pecahan dan menentukan pecahan senilai. Yang pertama adalah mengurutkan pecahan berpenyebut sama, ya. Apabila ada soal nantinya yang memiliki penyebut sama dan kita diminta untuk mengurutkannya. Nah, kita lihat ya. Jika berpenyebut sama, maka yang anak-anak jadikan patokan adalah angka pembilangnya, ya. Kita lihat ada angka 4, 1, 5 dan 2. Kita urutkan, ya. Kita urutkan dari pembilangnya. Pembilangnya berarti kita mulai dari angka 1, ya. Berarti 1/7, 2/7, 4/7 dan 5/7. Ya, mudah bukan? Nah, kalau berpenyebut sama itu sangat mudah ya. Kemudian yang sekarang adalah kita lihat mengurutkan pecahan berpenyebut tidak sama. Nah, penyebut ini yang bawah ini ya nak ya. Nah, jika penyebutnya tidak sama, maka kita cara mengerjakannya adalah dengan menggunakan garis bilangan. Contohnya ada pecahan 3/4, 1/4 dan 2/3. Kita lihat di garis bilangan ini ya. Nah, garis bilangan ini adalah garis bilangan dari angka 0 ke 1. Kenapa? Karena kemarin kita sudah bahas ya, ada 0 ke 1 ini adalah ada 1/10, 1/9 dan seterusnya sampai dengan angka 1. Nah, ini ya, kita menentukan garis bilangan ini yang harus menjadi patokan anak-anak. Yang pertama adalah jika bilangan itu berada di sebelah kanan, berarti bilangan itu lebih besar. Dan ketika bilangan itu di sebelah kiri, berarti bilangan itu adalah bilangan lebih kecil ya. Jika dia ke kanan itu besar, dan bila bilangan pecahan itu ada di sebelah kiri, berarti dia bilangan pecahan yang lebih kecil. Sekarang kita lihat 3/4, ada 1/4 dan 2/3 ya. Kita jawab ya, kita coba menjawabnya. 3/4 kita lihat ada tidak di sini? Ya, ini ada 3/4 ya. Nah, 3/4 ini dengan 1/4, sebelahnya ada 1/4. Kita lihat 3/4 dengan 3/4 dengan 1/4. 1/4 ada di sebelah kiri dari pecahan 3/4, berarti 1/4 ini lebih kecil dari 3/4. Kemudian kita lihat lagi 2/3. 2/3 dengan 1/4. Kita lihat, oh ternyata 1/4 itu ada di sebelah kiri dari bilangan 2/3. Berarti 1/4 dengan 2/3 itu lebih kecil 1/4. Berarti yang kita tulis yang pertama adalah 1/4. Nah, sekarang yang belum kita urutkan adalah bilangan 3/4 dan 2/3. Sekarang kita lihat 3/4 dan 2/3 di garis bilangan. 3/4 dengan 2/3. 2/3 itu letaknya di sebelah kiri dari bilangan 3/4. Berarti 2/3 itu adalah bilangan yang lebih kecil dari pecahan 3/4. Berarti urutannya adalah 2/3, kemudian 3/4 ya. Urutannya adalah dari ini tadi, dari pertanyaan di atas tadi ya. Nah, dari pertanyaan di atas tadi ada 3/4, 1/4 dan 2/3. Urutannya adalah 1/4, 2/3 dan 3/4. Kita dapat menentukannya melalui garis bilangan ya. Paham ya? Kemudian sekarang yang kita bahas adalah menentukan pecahan senilai. Nah, sekarang kita lihat anak-anak, ada dua gambar ya. Yang ini adalah menilai pecahannya 1/2 dan yang ini adalah 2/4. Sebenarnya kalau kita lihat dengan seksama, gambar yang satu dengan gambar yang A dan gambar yang B itu sama nilainya. Kenapa? Kita lihat ya, jika ini kita belah menjadi 2 dan ini kita belah menjadi 2, maka akan sama dengan gambar yang sebelah. Maka nilai pecahan 1/2 itu sama dengan 2/4
ya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Pecahan senilai itu kita tentukan dengan cara mengalihkan atau membagi pembilang dengan penyebut yang sama, ya. Jadi bisa kita kalikan pembilangnya dengan penyebutnya dengan bilangan yang sama, ya. Nah, contohnya seperti ini, kita lihat. Nah, ada perintah untuk menentukan pecahan yang senilai dengan 2/5. Sekarang kita tulis ya, 2/5. Kita bisa kalikan, tadi perintahnya adalah kita bisa kalikan atau kita bagi dengan bilangan yang sama. Berarti sekarang kita lihat, nah, kita kalikan seumpamanya 2 ini kita kalikan dengan 2, berarti pembilangnya kita kalikan dengan 2 dan penyebutnya harus kita kalikan dengan 2. Nah, ya, kita lihat berapa hasilnya. 2 dikali 2 sama dengan 4 dan 5 dikali 2 sama dengan 10. Berarti 2/5, pecahan 2/5 itu sama dengan 4/10, ya. Atau sekarang kita coba lagi ya. Seumpamanya ada bilangan 8/10, ya, 8/10. Kita mau mencari pecahan yang senilai dengan 8/10, ya. Kalau tadi kita sudah coba dengan yang mengkali, sekarang kita coba dengan yang membagi. Berarti gini, pembaginya bilangan itu harus sama. Jadi kalau yang di atas dibagi 2, maka yang di bawah juga harus dibagi 2, ya. Jadi kita harus mencari salah satu dari 2 ini yang bisa dibagi dengan satu bilangan. Nah, contohnya 8 bisa dibagi dengan 2, bisa. 10 dibagi dengan 2, bisa. Berarti contohnya gini. Nah, ini dibagi dengan 2 dan yang ini kita bagi dengan 2. Hasilnya berapa? 8 dibagi 2 sama dengan 4 dan 10 dibagi 2 itu sama dengan 5. Berarti bilangan pecahan 8/10 itu sama dengan pecahan 4/5. Begitu ya anak-anak, sudah paham? Sudah tahu? Jika nanti anak-anak belum mengerti, boleh ditanyakan kembali. Demikian penjelasan dari Ibu. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.